saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, karena semakin siang kadang-kadang kita semakin mengantuk, saudara. Puji Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucap syukur karena kemurahan dan karena kasih setianya masih mempercayakan kepada saya untuk memberitakan firman Tuhan. Dan terima kasih juga kepada Bapak Gembala dan Ibu Rohani yang mempercayakan kepada saya, walaupun hari ini Bapak Gembala dan Ibu Rohani tidak bersama-sama dengan kita. Beliau ada pelayanan juga dan pertemuan keluarga ada di Solo. Dan biarlah semuanya itu tidak mengurangi sukacita kita. Amin. Puji Tuhan, kita siang hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali, saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan ini selama kita masih bernafas, kita tidak terlepas dari yang namanya masalah kehidupan. Tidak ada seorang pun yang tidak mengalami beban hidup. Bahkan saya boleh katakan hari ini pun, saat ini pun, ketika saudara ada di tempat ini, saudara pasti punya masalah, saudara pasti punya beban hidup. Karena selama kita bernafas, kita pasti memiliki masalah, memiliki beban hidup. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kita menjadi orang Kristen yang kuat dalam menanggung beban. Saudara, beban hidup itu Tuhan izinkan untuk kita tetap pikul dan kita tetap menanggungnya. Kenapa, saudara? Bukankah Yesus sendiri adalah Tuhan yang sanggup membuat atau mengambil beban saudara? Tapi kenapa Tuhan izinkan saudara tetap memikul beban? Kenapa, saudara? Pasti ada alasannya, saudara. Bahkan kita tadi sudah baca secara langsung, Rasul Paulus yang seorang rasul dan seorang penginjil dalam misinya, dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan, sampai ke Asia Kecil, dia juga mengalami namanya beban hidup. Bahkan kalau boleh dibilang bebannya terlalu berat. Bahkan seolah-olah itu seperti hukuman mati. Kalau boleh dibilang mau putus asa, saudara. Dan hari-hari ini saya mau katakan, begitu banyak masalah yang kita hadapi, kadang-kadang kita merasa putus asa dengan kehidupan ini. Merasa pesimis, merasa kita menjadi orang yang loyo tak berdaya. Lalu kita mengatakan, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidup saya? Kenapa saya harus mengalami masalah, Tuhan? Kenapa masalah tidak pernah berhenti bertubi-tubi? Yang A sudah selesai, B baru datang lagi, C baru nyusul lagi. Terus dalam kehidupan gelombang masalah beban hidup terus kita alami. Pertanyaan, kenapa itu harus kita alami? Ternyata firman Tuhan ajarkan kita, saudara. Kenapa kita harus tetap mengalami beban hidup? Sebelum itu kita akan melihat kata beban dalam bahasa Yunani itu ada 2 kata, saudara, yaitu baros yang itu sesuatu yang berat dan portion sesuatu yang harus ditanggung. Beban yang berat yang harus tetap kita tanggung. Itu kata firman Tuhan. Sekalipun berat, itu beban tidak boleh kita tanggalkan, saudara. Sekalipun berat, itu beban tidak boleh kita buang. Kata firman Tuhan, sekalipun berat beban itu harus kita pikul, kita tetap harus menanggungnya. Pertanyaannya, kenapa beban itu harus tetap kita tanggung? Yang pertama, saudara, menurut firman Tuhan,
Agar supaya kita senantiasa mengandalkan dan berpengharapan kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan sendiri. Yang pertama, kenapa beban itu harus kita pikul, kita tanggung, supaya kita punya pengharapan terus-menerus kepada Tuhan, dan kita tetap mengandalkan Tuhan. Nah, biasanya orang yang tidak memiliki beban dalam hidup, tidak memiliki masalah dalam hidup, dia mulai lupa dengan Tuhan. Yang dulunya waktu masih belum dipercayakan berkat oleh Tuhan, dalam tanda petik usaha masih kecil, masih merintis, setia sama Tuhan. Ada doa apapun ikut, doa puasa ikut, apapun yang bentuknya rohani, pasti diikuti saudara. Kesetiaannya luar biasa. Doa, puasa dia lakukan. Begitu dia diberkati Tuhan berlimpah-limpah, dipercayakan berkat oleh Tuhan, apa yang terjadi? Berangsur-angsur mengundurkan diri dari Tuhan. Begitu banyak anak Tuhan yang seperti itu. Makanya beban itu terus harus ada tetap, supaya kita melihat dan memiliki pengharapan kepada Kristus. Kalau beban itu sudah kita tanggalkan saudara, kebanyakan 80% kita menjadi orang yang mutaber. Mundur teratur saudara dari Tuhan. Mundur tanpa berita. Ditanya kenapa enggak ke gereja? Sibuk. Kenapa enggak ke gereja? Usahaku lagi ada butuh saya. Kenapa enggak ke gereja? Lagi buka cabang. Kenapa ke gereja? Waduh om, ini saya punya barang baru datang semua. Realita kehidupan saudara. Dulu sebelum diberkati Tuhan, enggak usah disuruh saja ke gereja. Gereja belum dibuka sudah di depan. Kenapa? Ada apa ini? Ya om, saya mau ikut doa. Walaupun enggak ada doa sebenarnya. Sekarang ada jadwal doa hari Kamis satu minggu sekali. Enggak pernah datang. Kenapa? Beban yang dia pikul sudah dilepaskan. Merasa sudah tidak memiliki beban dalam hidup. Ini bahaya kalau kita tidak mau pikul beban saudara. Firman Tuhan katakan, kita lihat ayatnya saudara. Di dalam 2 Korintus tadi pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Tujuan yang pertama beban itu ada dalam hidup saudara adalah supaya saudara memiliki pengharapan dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap waktu dalam hidup saudara. Itu kebenaran firman Tuhan saudara. Jadi jangan saudara meminta sama Tuhan, Tuhan ambil bebanku, Tuhan ringankan bebanku. Kebanyakan orang Kristen kan doanya begitu saudara. Apakah salah? Enggak salah, tapi kurang tepat. Terus yang benar yang bagaimana? Tuhan mampukan aku, Roh Kudus mampukan aku untuk aku memikul bebanku. Karena beban itu sendiri saudara sebagai latihan kita. Saudara saya pernah ikut fitness 2 tahun lalu atau 1 tahun lalu saudara. Hanya 2 kali saja. Karena saya pengen punya pengharapan kalau saya ikut fitness badan saya sterk gitu saudara. Kekar gitu, macho gitu. Perut saya yang buncit ini bisa menjadi spek gitu. Tapi saya melakukan 1 kali, padahal itu beban cuma 1 kilo. 1 kali waktu hari pertama. Pulang sakit semua saudara. Waduh. Besoknya masih gak menyerah, datang lagi. Sakit semua, akhirnya saya nyerah saudara. Sudah, ternyata ikut fitness gak enak ya, badan sakit semua. Harapan saya dengan kenyataan tidak terrealisasi saudara. Kenapa? Karena saya tidak mau menanggung bebannya. Saya tanggalkan itu namanya barbel. Saya tidak mau lagi latihan saudara secara fisik. Ujung-ujungnya apa saudara? Harapan tinggal harapan. Mimpi tinggal mimpi punya badan yang bagus. Perut yang harusnya six pack jadi one pack saudara. Buncit. Kenyataan hidup seperti itu saudara. Tuhan izinkan masalah beban dalam hidup itu untuk terus memproses otot-otot rohani saudara. Supaya saudara menjadi orang yang kuat, berkualitas dalam hidup. Itu firman Tuhan saudara. Supaya kita tetap berpengharapan pada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kalau saudara nggak punya beban, saudara, saya mau katakan, saudara mau datang ke hari ini seperti hari ini pun, saudara ogah-ogahan. Itu yang pertama.
supaya saudara mengandalkan dan terus berpengharapan pada Tuhan. Yang kedua, kenapa beban itu terus ada dalam kehidupan kita dan harus kita tanggung agar kita memperoleh mahkota kehidupan. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Hanya orang-orang yang tahan uji, hanya orang-orang yang tetap mau pikul bebannya sampai akhir hidupnya. Dia yang mendapatkan mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan itu apa saudara? Reward saudara, penghargaan, bukan keselamatan. Keselamatan saudara-saudara peroleh ketika saudara mengatakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi. Saudara sudah memperoleh keselamatan. Tetapi mahkota itu harus diperjuangkan saudara. Seperti seorang petinju untuk mendapatkan sabuk gelarnya, dia akan berusaha berlatih setiap hari saudara. Dia akan berlari, dia akan latihan di sangsak. Seperti seorang pelari maraton, saudara. Seorang pelari atau atletis apapun bentuknya. Angkat besi, di sini ada orang yang dulunya adalah atletis angkat besi. Tidak mungkin begitu dia pengen angkat besi langsung 100 kilo dia angkat. Tidak bisa saudara, tidak bisa. Prosesnya adalah mulai dari yang dia mampu dulu. Mungkin 10 kilo tiap hari 10 kilo. Naik lagi levelnya 20 kilo. Naik lagi levelnya 30 kilo. Naik lagi levelnya. Sampai akhirnya dia bisa mampu mengangkat 100 kilo. Dalam kehidupan kita, Tuhan ingin proses itu terjadi melalui setiap beban yang saudara alami, yang harus tetap saudara tanggung. Beban itu bentuknya macam-macam saudara. Setiap pribadi lepas pribadi bebannya beda-beda. Beban saya dengan beban saudara pasti beda. Ada yang bebannya karena ekonomi yang sedang sulit. Ada yang terlalu banyak uangnya, bingung mau kasih habis uangnya, itu juga beban saudara, bukan tidak. Ada orang yang cari uang karena dia nggak punya uang, tapi ada orang yang sudah punya uang, bingung cara menghabiskan uang. Itu juga beban saudara. Ada yang terbeban hidupnya karena anak-anaknya yang mungkin bandel lah, tidak taat lah dan sebagainya. Beban hidup saudara masing-masing pribadi, masalah hidup saudara masing-masing pribadi. Apalagi anak-anak muda, beban hidupnya paling dia pikul, paling berat apa saudara? Masalah percintaan. Dan itu data yang ada saudara, yang tercatat, saya lihat searching, orang yang paling banyak bunuh diri, gara-gara apa saudara? Putus cinta. Karena itu merasa dia terbeban dalam hidupnya, ketika dia putusan pacarnya, berakhirlah kehidupan dunia ini. Sampai akhirnya dia membawa dirinya pada tiang gantungan, bunuh diri saudara. Kenapa? Karena dia merasa ini beban terlalu berat yang harus dia pikul. Dia tidak melihat bahwa di dalam beban yang Tuhan taruhkan itu ada sesuatu kemuliaan yang Tuhan sudah janjikan. Amin. Untuk mendapatkan mahkota kemuliaan itu, mahkota kehidupan itu harus ada hal yang diperjuangkan. Saudara untuk memperoleh juara atau gelar dalam tinju, nggak mudah saudara, nggak langsung eng-eng saya ikut tinju langsung juara, tidak saudara. Mike Tyson yang sampai hari ini menjadi petinju legenda saudara. Itu enggak mudah dalam latihannya saudara. Lebih berat latihan daripada petinju yang lain. Begitu juga seorang pelari, begitu juga seorang atletis-atletis yang lain. Harus ada beban tiap hari yang harus dia pikul. Sampai akhirnya dia memperoleh yang namanya kemuliaan. Tuhan izinkan masalah dalam hidupmu, Tuhan izinkan beban dalam hidupmu. Karena Tuhan ingin ada value yang ada dalam dirimu bertambah. Sesuatu yang bernilai muncul dari dirimu. Saudara tahu orang membuat periuk. Seorang penjunan dalam membuat periuk itu apa langsung pak-pok jadi. Tidak saudara, dibakar langsung jadi. Tidak saudara, prosesnya begitu rumit. Itu harus dicangkul dulu tanahnya, dipisahkan tanah-tanah itu. Dipisahkan dari rumput, dari akar, dari ranting, dari batu. Lalu dia dikasih air, diinjak-injak, didiamkan, diinjak-injak lagi. Baru nanti ada dalam proses dibentuk oleh penjunan. Setelah dibentuk, dia baru dibakar, dikeringkan, baru dibakar. Dan itu pun tidak langsung jadi. Kadang harus pecah retak, diulang lagi, proses yang begitu besar. Itulah beban yang ditanggung oleh vas, bunga, oleh apa itu namanya, barang-barang yang terbuat dari tanah liat itu. Demikian juga kita saudara. Untuk menjadi sebuah sesuatu yang bernilai, Tuhan izinkan proses terjadi melalui beban yang saudara pikul.
Ketika saudara memiliki pengertian ini, maka saudara akan muncul dalam hati dan pikiran saudara, terima kasih Tuhan buat beban yang sudah Tuhan izinkan dalam hidup saya. Maka saudara akan punya pengharapan yang kuat kepada Tuhan. Tuhan engkau satu-satunya sumber kekuatanku. Tanpa saudara menyadari itu saudara akan lari dari beban itu. Dan saudara tidak akan pernah sampai pada tujuan akhir. Sama seperti saya sampai hari ini. Bodi saya nggak seperti binaragawan saudara. Dan perut saya tetap buncit saudara. Kenapa? Karena saya hanya 2 kali ikut fitness. Setelah itu saya lari kabur. Karena nggak mau bebannya terlalu berat saudara. Sakit semua. Tapi bagi orang yang suka fitness saudara, lihat badannya keren. Keker gitu saudara. Maco. Kalau dibuka itu perutnya ada six-pack saudara. Bukan hanya 8 saja kotaknya. Bukan sampai 9. Artinya apa? Untuk mencapai sesuatu target, Tuhan izinkan ada namanya persoalan, ada namanya beban dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Tuhan izinkan beban itu tetap ada dalam kita. Tujuannya apa saudara? Agar kita memenuhi hukum Kristus. Apa itu hukum Kristus? Kita baca di dalam Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita lihat hukum Kristus apa saudara? Di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, tanpa saudara memiliki beban dalam hidup, maka kasih itu tidak akan pernah ada dalam hidupmu saudara. Karena saudara tidak akan mengalami namanya sepenanggungan. Saudara, orang yang pernah mengalami sakit, orang pernah mengalami menderita, dia melihat orang yang menderita, dia akan mengalami namanya empati. Karena ada merasa sepenanggungan. Pernah mengalami yang sama. Tapi bagi saudara yang tidak pernah mengalami yang namanya beban, tidak mengalami persoalan yang sama, saudara tidak akan pernah punya empati. Maka hukum kasih itu tidak akan nyata dalam hidup saudara. Tuhan izinkan hari ini saudara masih memiliki beban yang harus saudara pikul untuk saudara menjadi pelaku firman Tuhan, menggenapi hukum Kristus. Saudara menjadi orang-orang yang mengasihi, peduli dengan orang. Saudara bisa katakan, Tuhan I love you. Tapi begitu saudara keluar melihat orang kecelakaan, melihat saudara yang lain, saudara seiman yang lain kelaparan, saudara diam, saya tutup mata. Saudara belum memenuhi hukum Kristus. Saudara, kita satu tubuh Kristus, yang namanya satu tubuh. Itu saya katakan, jempol kaki kita yang tersandung, berdarah, terluka. Pertama kali yang teriak siapa saudara? Ketika kaki kita, jempol kita tersandung, berdarah dan terluka. Pertama kali yang teriak siapa saudara? Tetangga? Bukan, apa saudara? Mulut kita. Aduh, padahal jaraknya mulut dengan kaki jauh saudara. Demikianlah juga yang harusnya terjadi ketika kita melihat saudara seiman kita, saudara yang di dalam Kristus, bahkan dikatakan kita adalah satu tubuh Kristus. Kalau kita melihat mereka sedang menderita, kita lalu tutup mata, itu belum namanya kita memiliki pengertian setubuh. Belum memiliki pengertian bahwa kita ini adalah satu tubuh Kristus. Hanya orang-orang yang dalam hidupnya pernah mengalami beban dalam hidupnya, mengalami namanya hidup mengimikul beban, dia yang memiliki empati, saudara. Begitu melihat saudara yang kelaparan, oh kasihan dia. Bukan sekedar mulutnya yang kasihan, dia berusaha mencari bagaimana bisa menyelesaikan masalahnya. Itu yang Tuhan mau. Memenuhi hukum kasih, memenuhi hukum Kristus. Yang keempat, kenapa kita tetap harus memikul beban yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita? Agar kita menjadi kuat di dalam mengikut Yesus Kristus. Kita baca di dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara tidak akan pernah merasakan namanya kekuatan yang daripada Allah kalau saudara tidak pernah mengalami namanya beban berat. Beban yang saudara pikul itu akan terasa nyata pertolongan Tuhan ketika saudara mengalami Tuhan beban itu sudah terlalu berat. Begitu diangkat rasanya plong sudah. Begitu saudara mendapatkan kekuatan baru rasanya oh kelegaan terjadi. Tapi berbeda kalau saudara tidak pernah mengalami beban. Orang akan katakan saya tolong ya apa yang mau ditolong?
Saudara, kalau saudara misalnya lagi pikul gabah atau pikul sesuatu yang beratnya sak semen, yang beratnya 50 kilo dan saudara tidak sanggup memikulnya, saudara sudah terhuyung-huyung lalu datang orang bantu saudara mengangkat beban saudara atau menolong saudara sama-sama mengangkat sama-sama. Saudara akan merasa terbantu sekali dan lega rasanya. Plong, beban saudara ada yang membantu memikulnya. Ada kekuatan yang membantu saudara. Itu terasa lebih nyata saudara. Dibanding kalau saudara tidak memikul apa-apa. Saya bantu ya, apa yang dibantu? Demikian juga ketika saudara mengalami beban berat. Tuhan izinkan dalam hidup saudara. Saudara diberikan kekuatan oleh Tuhan. Dan itu akan terasa sekali saudara. Bahkan Rasul Paulus katakan, dari kelemahanku lah kasih karunia Kristus itu nyata saudara. Rasul Paulus sampai akhir hidupnya, dia memiliki yang namanya penyakit yang tidak bisa disembuhkan saudara. Bahkan dikatakan duri dalam daging. Padahal kalau kita lihat pelayanan beliau, pelayanan Rasul Paulus, sapu tangan bekasnya saja bisa menyembuhkan orang. Dia bisa membangkitkan orang mati. Tetapi kenapa dia tidak bisa menghilangkan duri dalam dagingnya? Kenapa Tuhan tidak mau angkat duri dalam dagingnya? Karena supaya apa? Supaya Rasul Paulus tetap merendahkan hati. Bahwa semua yang dia kerjakan itu semua daripada Tuhan. Semua oleh Tuhan dan semua bagi kemuliaan Tuhan. Ketika saudara ada beban dalam hidupmu, itu untuk mengingatkan saudara bahwa apa yang saudara kerjakan itu semata-mata hanya dari Tuhan. Kalau orang yang tidak memiliki beban dalam hidupnya, dia akan menjadi orang yang sombong saudara. Semua hal yang dia peroleh itu karena dia. Sudah sangat dipastikan. Jabatan naik, oh ini kan karena saya pintar, smart, kerja keras saya. Kalau dia diberkati Tuhan, oh ini karena kan saya kerja lebih keras daripada orang lain. Tapi berbeda orang yang memiliki beban dalam hidupnya. Begitu dia diberkati, Tuhan terima kasih semua ini daripada Tuhan. Itu tujuan kenapa beban itu masih ada dalam hidup saudara. Dan Tuhan mau ketika saudara memikul beban, Tuhan bukan minta supaya berdoa sama Tuhan, Tuhan hilangkan beban. Tapi Tuhan bilang apa? Mintalah supaya Tuhan memberikan kelegaan, kekuatan. Kita akan lihat saudara. Bagaimana supaya kita mampu menanggung beban? Ini solusi. Setelah kita tahu Tuhan izinkan beban itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang terpenting adalah bagaimana solusinya kalau begitu. Supaya kita bisa merasa beban itu nyaman, merasa beban itu bukan sesuatu penderitaan. Kita akan lihat saudara. Bila beban hidup terasa semakin berat, kita akan lihat kita harus kemana. Solusinya apa? Yang pertama, datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apakah firman ini mengatakan, aku akan mengangkat bebanmu? Begitu? Tidak. Ini firman Tuhan loh. Aku akan memberikan kelegaan, artinya meringankan, memberikan kekuatan. Supaya saudara merasa itu beban itu tidak terlalu berat. Bukan berarti bebannya harus dihilangkan. Karena beban itu untuk melatih otot-otot rohani saudara. Ketika begitu ada beban, saudara akan terus berdoa sama Tuhan, tolong. Saudara, waktu saya masih kuliah dulu ada dosen bilang begini. Pertanyaannya sederhana. Di manakah kamu akan mendapatkan sebatang kayu yang berkualitas? Lalu banyak jawaban. Oh, di tengah hutan. Oh, itu pasti di tempat yang subur. Oh, itu pasti tempat yang diterawat dengan baik. Tetapi survei membuktikan sebatang pohon yang berkualitas menghasilkan kayu yang berkualitas di mana saudara? Di tempat yang paling ekstrim cuacanya. Anginnya, cuacanya, dan dia mampu bertahan hidup di sana. Maka dia akan keluar sebagai pohon yang berkualitas. Demikian juga saudara dan saya. Saudara akan menjadi orang-orang Kristen yang berkualitas ketika saudara masih tetap mampu bertahan, memikul beban yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Di ayat ini katakan, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di ayat lain kita akan lihat di dalam Yesaya 40 saudara. Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tuhan tidak berfirman, saya akan ambil itu bebanmu, saya akan angkat itu bebanmu. Tidak. Tetapi Tuhan berjanji apa? Dia memberi kekuatan, kelegaan. Kepada siapa? Yang lelah.
Kepada siapa? Yang tidak berdaya. Oleh sebab itu ketika kita punya beban, kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan terima kasih buat setiap persoalan, masalah dalam hidupku. Tuhan mampukan aku untuk pikul bebanku. Supaya saudara dan saya menjadi orang-orang yang berkualitas. Punya nilai di mata Tuhan. Punya nilai lebih di mata orang lain. Hanya orang-orang yang mampu bertahan di dalam memikul beban hidupnya. Dia yang keluar menjadi pemenang, saudara. Yang kedua, solusi yang kedua, bagaimana supaya kita bisa dan mampu bertahan dalam memikul beban kita. Saling bertolong-tolongan antar sesama. Kita lihat di dalam Galatia 6 ayat yang kedua. Galatia 6 yang kedua, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara, Tuhan sudah menaruh beban dalam kehidupan kita. Lalu Tuhan bilang begini, saling bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Logikanya begini saudara, saya punya beban 100 kilo, lalu si A punya beban 100 kilo, lalu kita suruh saling tolong, bagaimana caranya saudara? Setelah survei membuktikan saudara, jika dua orang, kalau dia masing-masing hanya mengangkat 1 kilo, itu terlalu berat 100 kilo itu. Tapi kalau dua orang mengangkat 300 kilo, itu terlalu ringan saudara. Perbandingannya bukan 1 banding 1 lagi saudara. Ini fakta. Kalau saudara dua orang masing-masing hanya mikul sendiri-sendiri 100 kilo, itu berat. Tapi kalau 100 kilo tambah lagi 100 kilo menjadi 300 kilo, digabung lalu diangkat berdua, itu ringan saudara. Nah, Tuhan mau seperti itu. Untuk supaya kita bisa meringankan beban yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Saling tolong menolong. Dikatakan di sana, antar sesama kita. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu demilah kamu memenuhi hukum Kristus. Hukum Kristus tadi adalah kasih. Karena apa? Ketika saudara melihat orang yang sedang menderita, mengalami kekurangan, saudara membantu. Sebenarnya saudara sedang membantu diri sendiri, bukan membantu orang lain itu. Efek domino saudara, kalau saudara pernah baca efek domino saudara. Saudara melakukan ini, saudara tidak berharap pada ini, saudara akan menikmatinya nanti setelah akhirnya. Efek domino. Ketika saudara memberi si A, saudara tidak berpengharapan si A akan membalas saudara. Tapi orang lain itu yang akan membalasnya kepada saudara. Ini fakta firman Tuhan. Jadi kalau saudara sedang menanggung beban lalu melihat orang lain yang sedang kelaparan, sedang kesakitan, sedang mengalami masalah. Wong saya aja masih punya masalah kok, ngapain urusin kamu? Saudara ingat, ini firman Tuhan. Ketika saudara sedang menanggung beban, Tuhan izinkan saudara juga sudah harus sama-sama saling tolong menolong. Menanggung beban sesamamu. Karena itu adalah menolong diri kita sendiri, bukan menolong orang lain. Ini kebenaran firman Tuhan. Kita lihat ayat yang selanjutnya saudara. Yakobus 5. Yakobus 5 ayat 13 sampai 16. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lain dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia dan jika ia telah berbuat dosa maka dosanya itu akan diampuni. Ini adalah satu janji Tuhan ketika kita saling tolong menolong. Kalau saudara tidak mampu memberi pertolongan secara finansial misalnya, secara fisik, saudara bisa mendoakan. Tapi anehnya, ironinya, di dalam satu komunitas di gereja, begitu kita lihat saudara seiman kita menderita, lalu kita bukan menjadi orang yang empati, tapi kita menjadi hakim atas orang itu. Itu gara-gara kamu berdosa, itu kesalahanmu, itulah terus begitu saudara. Mengungkit semua keburukan-keburukannya orang itu. Kita lebih daripada Tuhan. Kita menjadi hakim atas orang itu. Dan ini pernah terjadi kepada siapa? Ayub. Ketika Tuhan izinkan Ayub mengalami penderitaan, dia harus menanggung beban yang begitu berat. Teman-teman dekatnya dulu, sahabat-sahabat karibnya, mulai mengolok-olok, mulai menyalahkan Ayub. Itu gara-gara kamu Ayub kurang berdoa, itu gara-gara kamu Ayub kurang setia. Tidak ada rasa empati tapi justru kita menyalah-nyalahkan. Menambah-nambahi beban dalam hidup orang itu. Padahal firman Tuhan katakan bertolong-tolonglah. Ini kebenaran firman Tuhan saudara, supaya saudara mengerti
Kok saya sampai hari ini ngikut Tuhan sudah sekian lama? Kenapa masalah tetap ada dalam hidup saya? Karena Tuhan ingin semua itu diizinkan Tuhan untuk membentuk otot-otot rohani saudara. Supaya saudara tetap memiliki pengharapan dan mengandalkan Tuhan. Supaya saudara tetap terus berfokus pada Tuhan. Dan saudara akan mendapat orang-orang mendapatkan kemuliaan, mahkota kehidupan. Itu yang Tuhan mau, saudara. Jadi saudara, ketika saudara menghadapi beban yang begitu berat, jangan engkau berputus asa. Jangan engkau mengeluh. Jangan engkau pesimis. Karena itu justru akan menambahkan beban terlalu berat dalam hidupmu. Orang yang mengeluh tidak akan pernah mengurangi beban hidupnya. Orang yang bersungut-sungut tidak akan pernah mengurangi beban dalam hidupnya. Orang yang pesimis dalam hidupnya tidak akan pernah mengurangi beban dalam hidupnya. Kita harus berpengharapan pada Tuhan. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Jadi saudara, kalau kita berdoa ketika kita mengalami beban dalam hidup kita yang berat, berdoalah, Tuhan mampukan aku untuk aku tetap bisa menanggung beban ini. Sampai Tuhan kehendaki. Supaya saudara menjadi orang-orang yang berkemenangan. Orang-orang yang memiliki nilai yang lebih di mata Tuhan, tetapi memiliki nilai lebih di mata manusia. Saudara dan saya akan keluar menjadi orang-orang yang berkemenangan. Dan saudara akan menjadi orang yang orang lihat, oh itu benar dia anak Tuhan. Menjadi kesaksian hidup. Dan yang kedua saudara, saya mau ingatkan, tanpa adanya beban dalam hidup saudara, saudara tidak akan pernah melekat kepada Tuhan. Dan orang yang tidak pernah melekat pada Tuhan, orang ini adalah orang yang riskan, rapuh, dan mudah sekali imannya akan goyah, jatuh saudara. Kenapa? Karena dia tidak pernah punya pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Dia hanya mendasarkan oleh kemampuannya sendiri, kekuatan sendiri. Begitu ada goncangan yang lebih besar, terlebih goncangan iman, dia akan kabur meninggalkan Tuhan. Sedikit menyimpang saudara, hari-hari ini kalau saudara lihat, 2 minggu terakhir lagi booming. Saudara pernah lihat mungkin di TikTok, di podcast YouTube. Ada sekte baru yang baru muncul saudara, yang diserang adalah anak-anak muda. Saudara tahu apa itu sektenya? Kristen progresif. Saudara tahu itu? Apa isinya? Alkitab bukan lagi sumber kebenaran yang absolut. Sudah gak relevan lagi pada zaman sekarang. Yesus Kristus bukanlah satu-satunya juru selamat. Ini fakta saudara. Dan mereka hanya mendasarkan kepada apa? Tindakan yang benar, baik, berdasarkan moral saudara. Orang yang hidupnya baik, benar, itu pasti dia tidak akan mengalami namanya neraka. Dia tidak percaya namanya neraka, tidak percaya namanya surga. Bisa searching saudara hari ini. Nanti pulang saudara lihat. Di podcast orang-orang yang terkenal lagi. Ini aliran datang dari Jepang saudara. Dulunya dia hanya diam-diam masuknya ke universitas-universitas. Mahasiswa-mahasiswa. Sekarang sudah terbuka saudara. Dan hati-hati. Dan pengikutnya dari hari ke hari semakin bertambah-tambah saudara. Kenapa? Dan terutama adalah anak-anak muda. Kenapa saudara? Karena biasanya anak-anak muda ini orangnya tidak mau hidupnya ada beban. Orangnya maunya merdeka semerdeka-merdekanya. Bebas sebebas-bebasnya. Tidak ada aturan dalam hidupnya. Ini anak-anak muda saudara. Tidak mau dikekang. Karena firman Tuhan itu kadang-kadang sifatnya mengekang saudara. Aturan-aturan itu mengekang. Tapi tujuannya adalah baik pada akhirnya. Tetapi anak-anak muda tidak mau saudara. Hati-hati. Kalau hidupmu hari-hari ini tidak melekat pada firman Tuhan, tidak melekat pada Tuhan, tidak punya pengharapan di dalam Kristus, hati-hati. Dan itu penggenapan firman Tuhan. Di akhir zaman akan banyak nabi-nabi palsu. Tentunya kalau nabi-nabi palsu, yang ajarannya juga pasti palsu. Ajarannya juga pasti palsu, saudara. Engkau diutus di tengah-tengah serigala. Kalau saudara lihat serigala langsung lari, saudara. Tapi ini serigala berbulu domba. Sepertinya menyerupai kebenaran, tetapi sebenarnya bukan kebenaran. Saudara hanya bisa tahu itu kebenaran kalau saudara melekat kepada Tuhan. Sekali lagi, bagaimana saudara bisa membedakan uang yang asli dengan uang yang benar, yang palsu? Caranya bagaimana saudara? Karena uang yang palsu itu banyak sekali jenisnya. Ada tintanya yang palsu, ada kertasnya yang palsu, ada garisnya yang palsu. Ini pengalaman saya saudara, sedikit cerita saja. Waktu saya kerja di Adira waktu di Indosat tahun 2011 saudara.
Saya menemukan setoran dari konter-konter gitu, begitu dimasukkan alat pendeteksi, depannya terdeteksi. Begitu dibalik, mesin macet saudara, berulang-ulang. Ternyata apa saudara? Uang itu depannya asli, belakangnya palsu. Logikanya bagaimana dia iris itu uang yang begitu tipisnya, sebelahnya asli, sebelahnya palsu. Begitu juga dengan pengajaran di dalam Kristus saudara. Saudara tidak akan pernah bisa mengetahui ajaran itu palsu atau benar kalau saudara sendiri tidak pernah mengenal kebenaran itu sendiri. Nah, saudara bagaimana bisa mengenal kebenaran itu sendiri kalau saudara tidak pernah datang ke gereja, tidak pernah datang kepada Tuhan, tidak pernah melekat punya pengharapan yang kuat kepada Tuhan. Caranya hanya satu untuk bisa mengenali itu palsu, sumbernya adalah firman Tuhan. Cross check kepada Alkitab. Kalau sudah menyimpang dari Alkitab, berarti itu sudah enggak benar. Hati-hati saudara. Puji nama Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini tidak saya perpanjang lebar. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Saya hanya ingin saudara, kita semua di akhir zaman ini menjadi orang-orang yang berkemenangan sampai akhir zaman. Sampai kesudahan hidup kita. Sekalipun beban itu terasa berat saudara. Saudara harus ingat bahwa semua Tuhan izinkan supaya saudara melekat, punya pengharapan dan mengandalkan Tuhan. Dan ada mahkota kehidupan yang menanti saudara. Puji nama Tuhan. Kita angkat pujian. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah firman Tuhan yang datang pada hari ini, pada siang hari ini, menjadi perenungan dan refleksi dalam kehidupan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan bukan kebetulan datang kepada saudara. Bukan kebetulan datang kepada saya. Tapi firman ini adalah sesuatu teguran, ajaran kepada kita. Supaya kita tetap bertekun di dalam Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Berpengharapan teguh di dalam Tuhan. Apapun masalah yang kita hadapi. Persoalan apapun yang sedang kita alami. Mungkin sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh sampai hari ini. Mungkin masalah keluarga yang masih terlalu caruk maruk. Mungkin masalah bisnis semakin merosot. Apapun bentuk persoalan yang kita alami, itu adalah beban yang Tuhan izinkan yang harus tetap kita pikul. Yang Tuhan mau adalah kita datang kepada Dia, sumber segala kekuatan. Dia yang akan memberikan kelegaan kepada saudara dan saya. Dan kita memiliki empati, rasa kasih, ajaran Kristus itu nyata dalam kehidupan kita. Kalau kita tetap mikul salib, mikul beban itu. Ini yang Tuhan mau saudara. Kita akan pujikan pujian ini. Hidupku, ku dapat dalam Yesus yang tak pernah tinggalkanku, setia kekuatan di hidupku. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit